Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Pak Anan selaku dosen MPTI, yang saya hormati rekan-rekan semua yang pada malam hari ini sudah bekerja keras. Perkenankanlah di sini kami dari kelompok 2, rombel 2, akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami mengenai tugas pengadaan robot pengantar makanan bagi pasien COVID-19 di RSUP Dr. Karyadi. Langsung saja, di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu ada Yulianus Dika Kristiawan dengan NIM 5302420033. Kemudian ada Oktaviana Hasna Nabila dengan NIM 5302420034. Kemudian ada Miftahul Janah dengan NIM 5302420035. Dan ada saya sendiri yaitu dengan NIM 5302420036. Kemudian yang terakhir yaitu ada Muhammad Taqi Syahid Abdillah dengan NIM 5302420037. Di sini kami menggunakan proyek yaitu pengadaan robot pengantar makanan bagi pasien COVID-19 di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Pada proyek ini kami menggunakan fokus area yaitu pada pengadaan robot, di mana robot yang kami gunakan yaitu adalah robot pengantar makanan bagi pasien COVID-19 yang sedang melaksanakan isolasi mandiri. Untuk waktu proyek sendiri yaitu 3 Oktober 2022 sampai 28 Februari 2023, yaitu berkisar antara 5 bulan dengan estimasi biaya yaitu 1.198.567.500 rupiah. Untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, untuk tujuan proyek ini adalah guna meminimalisir kontak antara tenaga medis dengan pasien COVID-19 serta mengurangi pemakaian alat pelindung diri atau APD yang persediaannya semakin menipis. Oleh karena itu, dibuatlah robot sebagai alat pembantu yang digunakan untuk mengantar makanan dan obat kepada para pasien COVID-19 yang berada di ruang isolasi RSUP Dr. Karyadi Semarang. Selanjutnya adalah tentang keunggulan proyek. Yang pertama adalah untuk meminimalisir kontak antara perawat dan pasien COVID-19 yang berada di ruang isolasi. Yang kedua adalah untuk mempercepat penanganan COVID di Indonesia karena dapat mengurangi penularan COVID-19. Untuk keunggulan yang ketiga adalah untuk memudahkan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang dalam menyajikan pelayanan terbaik kepada pasien COVID-19. Keunggulan yang terakhir adalah memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan agar dunia kesehatan juga selalu berkembang dan selalu update dengan perkembangan teknologi saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah tampilan WBS-nya. Pada WBS kami di sini terdapat task name, duration, start, finish, predecessor, resource name, baseline cost, actual cost, dan terakhir ada cost. Kemudian untuk poin-poin task name-nya ada persiapan proyek, kemudian ada analisis sistem, pemodelan, perancangan sistem, implementasi dan pengujian, dan durasi untuk semua task name ini sekitar 107 hari dan mencapai cost sebesar sekian. Kemudian untuk tampilan ininya, Gantt chart-nya seperti ini. Selanjutnya ada tampilan dari resource sheet-nya. Di sini untuk pekerjanya, dari manajer proyek sampai operator. Kemudian untuk materialnya, dari sini sampai sini. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan kepada yang bertugas.
Baik, selanjutnya saya akan menjabarkan tentang rencana anggaran biaya pengadaan robot pengantar makanan bagi pasien COVID-19 di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Yang pertama ada manajemen proyek. Di sini totalnya adalah Rp623.862.500. Rinciannya adalah manajer proyek 1 orang dengan gaji per hari Rp1 juta dan jumlah hari kerja itu 107 hari. Jadi total Rp107 juta. Lalu ada programmer per harinya sekitar 750.000 dengan banyak kerja itu 5 orang, jumlah hari kerja itu 17 hari. Lalu ada elektronika. Di sini adalah kuantitasnya 7, gaji per hari sekitar Rp625.000 dengan lama hari yaitu 47 hari. Lalu ada mechanical designer engineering sebanyak 2 orang dengan gaji per bulan Rp512.500. Lama hari kerja itu 41 hari. Lalu ada mechanical engineering sebanyak 6 orang, gaji per hari Rp557.500. Lalu ada administrator 3 orang, jumlah kerja per hari, gaji per hari yaitu Rp450.000. Lalu ada operator 2 orang, gaji per hari Rp400.000 dengan hari kerja itu 7 hari. Lalu ada manajer keuangan 1 orang yang full melayani selama proyek berlangsung dengan gaji per hari Rp987.500. Lalu di bawah ini ada perangkat keras. Di sini jumlahnya adalah Rp464.606.750. Di sini dari mulai bahan hingga alat pendukung ada di sini semua. Rinciannya dapat dilihat seperti yang ada di layar. Lalu untuk software pendukung yaitu menggunakan Visual Studio Code dan Flowchart. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada risiko proyek. Yang pertama ada risiko yang disengaja. Di dalamnya ada kelalaian dalam pekerjaan job desk team, kemudian ada kelalaian dalam waktu pekerjaan, dan yang terakhir ada sistem yang tidak terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan akibat kelalaian. Yang kedua, resiko yang tidak disengaja. Di dalamnya ada sistem tidak sesuai dengan keinginan klien. Yang kedua, ada kekurangan pekerjaan. Yang ketiga, ada sistem tidak dapat dioperasikan. Kemudian, next. Kemudian yang ketiga ada risiko eksternal. Yang pertama ada putus kontrak di tengah pengerjaan. Yang kedua risiko berubahnya keinginan klien di tengah pengerjaan proyek. Yang keempat ada risiko fundamental. Kerusakan hard disk yang disebabkan data hilang, kerusakan komponen robot yang menjadikan proses pengerjaan terhambat, perangkat komputer yang digunakan rusak mendadak, bencana alam yang menyebabkan listrik mati yang menghambat dalam molornya pengerjaan. Kemudian ada risiko internal. Yang pertama ada kurangnya kekompakan tim, yang kedua programmer tidak bisa menguasai program yang diminta klien. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dari kelompok kami dari awal sampai akhir dalam membawakan presentasi, ada kesalahan dalam pengucapan tutur kata maupun kurang jelasnya pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri untuk presentasi hari ini.
Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Anan dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.